Salam saudara-saudara semuanya, jumpa lagi dengan saya dalam satu topik yang barangkali menarik, yaitu tujuan menghalalkan cara. Belajar dari kisah ketika Abraham membohongi Raja Mesir. Oleh sebab itu siapkanlah dulu Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Panjenengan baca dulu, renungkan, rasakan, dan jangan lupa berdoa memohon hikmat Tuhan. Bisa di pause dulu, lalu kembali bersama-sama dengan saya untuk kita renungi lebih dalam lagi. Tujuan menghalalkan cara. Nah, apakah kebohongan Abraham kepada Raja Mesir ini dibenarkan? Nah, kita lihat bahwa Abraham adalah sebagai seorang percaya, kita kenal dia sebagai bapak orang percaya, tapi dia bohong juga. Nah, mungkin kita memberi pembenaran bahwa tujuannya kan baik, supaya dia tidak dibunuh oleh Raja Mesir ketika dia mengaku bahwa Abraham adalah suaminya Sarah. Nah, mungkin begitu saudara. Tapi mari kita lihat terlebih dahulu kronologisnya saudara. Nah, pada waktu itu di dalam ayat 10 dikisahkan bahwa sedang terjadi kelaparan yang hebat di negerinya Abraham. Nah, kemudian Abraham, waktu itu namanya masih Abram ya saudara, pergi ke Mesir untuk katakanlah cari makan begitu, karena Mesir pada waktu itu kan sebagai salah satu negara adidaya di kawasan itu pada waktu itu, dan tentu negara yang lebih kaya, maka kemudian Abraham ingin mencari penghidupan yang lebih baik lagi di Mesir. Nah, ada persoalan karena apa saudara? Sarah istrinya Abraham ini cantik sekali dan menimbulkan banyak perhatian pada waktu itu ketika Abraham sebagai orang asing masuk ke Mesir, dan benar saja kecantikan Sarah sampai kepada telinganya Raja Mesir. Maka kemudian bingung ini Abraham, ini gimana nanti. Nah, waduh, susah sekali kalau sampai kemudian Raja Mesir itu menginginkan Sarah menjadi salah satu istri atau selirnya, atau bolehlah dikatakan gundiknya Raja Mesir. Gimana ini nanti? Nah, wah, lebih baik aku ngaku aja sebagai kakaknya lah, Sarah tak aku sebagai adik saya saja supaya tidak menjadi masalah. Nah, kenapa demikian? Mari kita lihat, mari kita urut saudara. Kenapa Abraham harus bohong? Kenapa dia tidak mengaku saja sebagai suaminya Sarah? Nah, mari kita lihat saudara, ini ada kaitannya dengan janji Allah kepada Abraham. Panjenengan perhatikan pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini adalah janji Allah kepada Abraham. Ada 3 janji Allah kepada Abraham. Yang pertama itu adalah janji tentang negeri perjanjian, tanah perjanjian. Yang kedua, nah ini nanti yang menjadi masalah terkait dengan kebohongan Abraham. Yang kedua adalah berkat atau janji tentang keturunan. Pada waktu itu Abraham dan Sarah belum punya anak. Ya saudara, ini menjadi poin. Satu tadi adalah berkat tentang tanah perjanjian, negeri perjanjian. Kedua, berkat tentang keturunan. Yang ketiga, berkat bahwa Abraham dan keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Itu 3 janji Allah kepada Abraham. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini persoalan. Jadi begini, problem dari Abraham itu dia berpikir begini. Nanti di sini kita akan lihat bahwa kadang-kadang memang janji Allah yang ya dan amin itu kemudian kita nafikan melalui logika kita gitu. Begini saudara. Jadi Abraham begini. Kalau aku nanti ngaku terus terang bahwa Sarah adalah istriku, maka padahal Raja Mesir menginginkan Sarah, wah aku nanti pasti dibunuh. Padahal Tuhan berjanji bahwa dia akan memberkati Abraham dengan keturunan. Poin yang kedua, janji Allah, poin yang kedua kepada Abraham. Lah nek aku mati nanti bagaimana Sarah akan bisa melahirkan keturunan dari anak saya? Janji Tuhan gagal dong. Wah, maka bingunglah Abraham, maka dia memilih jalan, ya sudah aku tak ngaku sebagai kakaknya, artinya Sarah sebagai adiknya, sehingga kalaupun Raja Mesir menginginkan
Sarah, maka Abraham nggak diapa-apain, wong kakaknya gitu saudara. Nanti nek ngaku sebagai suaminya, wah dibunuh ya bar, wong janji Allah itu nanti adalah memberikan keturunan kepada Abraham. Nek Abraham mati terus Sarah gimana nanti duwe anaknya sama Abraham. Nah kira-kira begitu, maka berbohonglah Abraham. Dan benar saja kemudian Sarah dikersake oleh Raja Mesir untuk menjadi selir atau gundiknya. Tapi ini saudara, Tuhan itu luar biasa. Kemudian Tuhan datang kepada Fir'aun, Raja Mesir waktu itu, melalui sebuah tulah. Dan Fir'aun tahu ini pasti ada sesuatu yang gak beres. Dipanggillah Abraham, ya Abraham, kenapa kamu gak terus terang? Ini ternyata istrimu toh, makanya Tuhanmu menulahi aku. Udah, bawa pulang sana. Nah, menarik saudara. Beruntung loh itu Abraham nggak dibunuh oleh Fir'aun. Kamu telah bohong. Fir'aun raja yang kejam waktu itu. Beruntung nggak dibunuh loh. Ini penyertaan Tuhan atas janjinya. Nah, saudara, di titik ini kita bisa melihat bahwa kenapa sih Abraham menggunakan logikanya sendiri? Bukankah ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menjaga janji itu sampai digenapi? Kenapa Abraham harus bohong pula gitu loh? Dan sekali lagi perhatikan bahwa beruntung Abraham tidak dibunuh oleh Fir'aun ketika Fir'aun tahu bahwa dia adalah dibohongi. Ini perlindungan Tuhan yang luar biasa. Nah, masih ada lagi kebohongan Abraham ketika penjenengan bisa melihat di dalam pasal yang ke-20 kitab Kejadian pasal 20. Ini Abraham berbohong lagi kepada Abimelek di tanah Negeb ketika menetap antara Kades dan Sur. Ya tinggal di Gerar sebagai orang asing. Kejadian pasal 20 ayat yang pertama. Sama persis kejadiannya. Abimelek menghendaki Sarah menjadi istrinya, menghendaki Sarah untuk menjadi istrinya begitu. Nah, lagi Abraham mengaku sebagai saudaranya begitu, dan beruntung sekali lagi beruntung sekali bahwa kemudian Tuhan datang kepada Abimelek untuk mengingatkan dia bahwa ini istrinya Abraham loh, jangan kau hampiri. Dan sebelum dihampiri, Abimelek didatangi Tuhan melalui mimpi dan dikembalikanlah Sarah kepada Abraham. Nah, saudara, ini juga kekhawatiran yang sama oleh Abraham. Betapa takutnya Abraham. Jadi kita melihat bahwa ada sisi-sisi lemah dari Abraham sebagai manusia biasa yang dia takut, yang dia khawatir. Ini menjadi pelajaran berharga bagi saya dan saudara. Apakah tujuan Abraham itu menghalalkan caranya? Saya kira tidak. Apakah kemudian kita bisa kemudian lantas ambil potong kompas berkata bahwa Abraham aja boleh bohong kok, saya sekarang juga boleh melakukan hal-hal yang salah, yang penting kan tujuan saya yang baik. Wah, kita potong kompas seperti itu. Saudara, jangan begitu. Saya yakin bahwa begini, di satu sisi janji Allah itu ya dan amin. Allah pasti akan menggenapi janjinya. Nah, persoalannya ada pada saya dan saudara. Kadang-kadang Allah kan tahu apa yang terjadi besok. Kita kan nggak tahu, maka kadang-kadang kita khawatir. Wah, seolah-olah kan janji Allah terhadap Abraham tentang keturunan ini kan terancam. Dengan Sarah diinginkan oleh Fir'aun, Sarah diinginkan oleh Abimelek, seolah-olah kan terancam. Nah, ini kan menurut pemikiran manusia, menurut pemikiran Abraham. Tapi Tuhan kan nggak begitu. Dengan berbagai cara Tuhan melindungi janjinya itu, supaya Abraham itu dapat menikmati janji tanah perjanjian, keturunan, dan berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi Abraham telah mengambil, bagi saya itu keputusan yang salah. Lalu bagaimana? Saya percaya Tuhan punya perhitungan sendiri terhadap Abraham. Tuhan punya Abraham pasti akan menanggung konsekuensi logis dari apa yang dia perbuat. Nah, itu pasti Tuhan punya penilaian untuk itu. Maka apakah kita kemudian bisa potong kompas dengan serta-merta Abraham aja boleh kok, masa kita nggak boleh? Jangan begitu. Penjenengan kan bukan Abraham, saya dan saudara kan bukan Abraham. Jangan main-main seperti apa yang dilakukan Abraham. Justru apa yang dilakukan Abraham menjadi kocok benggolo, menjadi cermin kehidupan bagi saya dan saudara, supaya kita bisa belajar bahwa
janji Allah itu ya dan amin. Jangan kemudian menghalalkan cara untuk mencapai sebuah tujuan yang kita anggap benar. Jangan begitu. Sekali lagi, panjenengan dan saya bukan Abraham. Jangan main-main. Nah, saudara, sebenarnya kalau kita mau lanjut, ancaman dalam tanda kutip janji Tuhan tentang keturunan itu tidak berhenti pada Fir'aun dan Abimelek. Karena kemudian di dalam pasal yang ke-22 kita bisa melihat, akhirnya kan Ishak lahir dari Sarah. Dan kemudian kita lihat bahwa dalam Kejadian pasal 22 belum selesai. Lewong anak satu-satunya, bahwa Tuhan sudah berjanji akan memberi keturunan yang besar, sekarang sudah punya anak lu. Tuhan ngersake lagi lu. Ishak diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan. Nah, saudara, inilah Abraham mungkin belajar dari dua peristiwa yang lalu. Dia berkata begini, ya sudahlah, kalau Tuhan yang ngersake, ya sudah saya bawa. Nah, saya ke gunung tempat di mana dia akan dikorbankan. Saya nggak mau ada kesalahan fatal lagi, bohong-bohong atau gimana, mungkin menyembunyikan Ishak gitu atau apa supaya tidak dikorbankan. Nggak. Sekarang Abraham belajar betul-betul dan dia bawa itu ke gunung. Dan sampai titik di mana Abraham mau mengorbankan Ishak, akhirnya kita tahu bahwa Tuhan datang dan berkata, stop, tidak usah dikorbankan. Kenapa? Karena kemudian Tuhan menyediakan korban yang lain, yaitu seekor domba yang ada di dekat situ. Lalu kemudian yang dikorbankan akhirnya kemudian kan bukan Ishak, akhirnya seekor domba yang disediakan Allah. Nah, ini menurut saya sebagai sebuah tipologi, sebuah gambaran bahwa keturunan yang dijanjikan Allah kepada Abraham ini nanti puncaknya adalah pada Kristus sebagai anak domba itu yang disediakan Allah untuk menebus dosa manusia, menebus dosa saudara dan saya. Nah, oleh keturunan inilah kemudian semua bangsa mendapatkan berkat. Janji Allah digenapi puncaknya di dalam Kristus. Jadi, kenapa kita khawatir terhadap janji Allah yang seolah-olah ini nanti tidak terlaksana? Dan kemudian dengan itu kita menggunakan cara kita sendiri. Jangan, saudara. Kita percaya bahwa ketika Allah berjanji kepada saya dan saudara, janjinya pasti genapi, dia dan amin. Nggak usah menggunakan cara kita sendiri. Percayalah saja kepada Tuhan, ikutilah langkah Tuhan, bagaimana Tuhan mau, maka kita akan ketemu kepada janji Allah. Sekali lagi, jangan coba-coba niru Abraham dengan potong kompas. Abraham saja boleh kok, masa kita nggak boleh? Jangan, saudara, Anda dan saya bukan Abraham. Tuhan sudah punya perhitungan sendiri dengan Abraham. Jangan sampai kemudian kita mengulang kesalahan yang sama untuk menikmati janji dan pemeliharaan Allah. Itu PA kita pada kali ini, kiranya menjadi berkat, menambah pengertian, wawasan Bapak Ibu dan saudara sekalian, dan yang penting adalah membuat kehidupan saya dan saudara semuanya berubah dan lebih percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.